Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Wiradendi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai manajemen information system atau sistem informasi manajemen di dalam bukunya Loudon chapter 10. Nah, tema kita pada hari ini berkaitan dengan e-commerce, digital market, and digital goods. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya fenomena kita saat ini yang terjadi di dunia ini pada hari ini yaitu bagaimana kita harus berbelanja, bagaimana kita harus bertransaksi tanpa perlu kita harus keluar rumah. Kita cukup memainkan gadget kita, kemudian kita tinggal pilih barang yang kita suka, kemudian kita transaksi secara online dan barang itu sampai di rumah kita tanpa kita harus repot-repot pergi keluar rumah. Nah, di dalam buku Loudon disebutkan bahwa ini terjadi dari tahun 1995, still stable even in a recession. Nah, perkembangan e-commerce dari tahun ke tahun itu semakin tinggi, di mana adanya perubahan teknologi membuat kita lebih mudah, secara cost juga lebih gampang, dan untuk meminimalisir tingkat perputaran secara manual. Nah, ini juga untuk mengurangi adanya fraud, adanya pencurian kalau kita melakukan transaksi secara manual. Dan dengan adanya e-commerce, dengan adanya elektronik, dengan adanya teknologi dapat lebih memudahkan kita, memudahkan perusahaan secara transaksi juga lebih mudah, dan secara cost juga bisa dapat dimudahkan sekali. Nah, kemudian selanjutnya adalah di dalam bukunya Loudon menyebutkan ada 8 unique features of internet and web as a commercial medium. Nah, di sini terdapat 8. Yang pertama adalah ubiquity, kemudian global reach, ketiga universal standards, keempat richness, kelima interactivity, keenam information density, kemudian ketujuh personalization or customization, dan terakhir adalah social technology. Dan saya akan menjelaskan secara satu-satu. Kemudian yang pertama adalah mengenai ubiquity, di mana internet dan web teknologi harus tersedia everywhere, work, home, and so on, anytime. Nah, ini dengan adanya ubiquity, kita bisa mengakses dimanapun, kapan saja, dengan kita mengakses, mau di rumah, mau di kantor, mau di tempat kerja, mau ketika kita sedang bermain, transaksi, kemudian adanya sosial, itu dapat dilakukan di mana saja. Kemudian yang kedua adalah global reach, di mana teknologi reach across national boundaries around Earth. Nah, di sini dengan adanya global reach, adanya transaksi ekspor impor, adanya transaksi kita membeli barang dari luar negeri, kita bisa melakukan transaksi secara online. Kalau teman-teman Bapak Ibu pernah menggunakan aplikasi mau Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya, ketika misal kita cari barang-barang tertentu, ada yang barangnya tersebut misalkan disimpan atau ada di luar negeri. Nah, itu kita bisa memudahkan kita tanpa kita harus menunggu barangnya terlebih dahulu atau kita mengecek barangnya terlebih dahulu. Dengan e-commerce, segala sesuatunya juga menjadi lebih baik dengan lebih mudah dan menggampangkan dan membuat transaksi itu lebih nyaman bagi di mata konsumen maupun di mata produsen. Selanjutnya yaitu universal standard, one set of technology standard, internet standard sudah pasti. Kemudian richness, support video, audio, and text message. Nah, di fitur-fitur yang ada di dalam website, kemudian ada dalam transaksi, kadang kita tidak mau membeli kucing dalam karung. Jadi web dibuat menarik, kemudian oh ini loh barang yang dijual, ada fotonya, kemudian misalkan ada videonya, mulai dari buka, kemudian apakah dari sudut manapun bisa diambil syuting, dan hal-hal yang ini seperti audio, kemudian video, kemudian foto, itu menambah rasa trust konsumen terhadap pertukaran atau transaksi e-commerce tersebut ketika dia melihat website tanpa dia harus melihat secara fisiknya. Selanjutnya berkaitan dengan interactivity, the technology works to interaction with the user. Nah, seperti yang kita tahu, aplikasi e-commerce lainnya juga pendukung adanya interaksi. Misalkan ada customer care. Kemudian misalkan sebelum kita membeli barang, biasanya kita chat dulu, halo Gan, apakah barang ini masih ada? Kemudian bisa nggak sih kita tawar, saya beli 2 nih. Itu biasanya ada interaksi jual, beli, kemudian tawar-menawar. Kemudian kalau misalnya ada komplain, kita bisa memberikan saran kritik terhadap customer care dan lain sebagainya. Selanjutnya berkaitan dengan information density, di mana large increases in information density, the total amount and quality of information available to all market participants. Kemudian ketujuh, personalization and customization, technology permits modification of message goods. Kemudian yang terakhir adalah social technology, di mana the technology promotes user content generation
and social networking. Nah, di situ dimana dengan adanya sosial kita bisa berinteraksi sosial, kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Misalnya ada timbul kepercayaan, oh saya sudah percaya sama Anda, dan next kalau misalnya saya melakukan transaksi, oke, saya beli grosiran ya, dengan harapan bisa lebih mudah lagi, dan timbulnya kepercayaan tersebut dapat menjadi hubungan yang positif antara kedua belah pihak, baik itu secara perusahaan maupun secara individu atau si consumer. Next, selanjutnya kita akan membahas mengenai efek of the internet on the marketplace. Nah, di sini sudah jelas pasti dengan adanya internet dapat membantu adanya proses transaksi, adanya proses jual beli, adanya proses transaksi antara penjual dengan konsumen. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, dengan adanya perkembangan internet, dapat sekali memudahkan rantai pasokan yang tadinya dibutuhkan penjual, kemudian adanya distributor, kemudian retailer, sampai pada konsumen, ini memutus. Akibatnya, cost yang dikeluarkan juga semakin mudah, kemudian selanjutnya, konsumen bisa membeli barang itu dapat dengan mudah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai digital goods, di mana kita sebagai konsumen juga bisa melakukan transaksi. Kita bisa melakukan jual beli dengan barang-barang yang secara digital. Contohnya misalkan software, video, kemudian musik. Nah, hal-hal tersebut tidak lagi, bukan hanya kalau di era sekarang, bukan lagi kita menjual CD, kaset atau kepingan segala macam dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan transaksi secara digital, kita tinggal upload, kita tinggal download, kemudian kita bisa menikmati konten-kontennya. Kemudian selanjutnya kita berbicara mengenai 3 major types of e-commerce. Nah, di dalam bukunya Louden dibagi menjadi 3, yaitu business to consumer B2C, kemudian business to business B2B, dan consumer to consumer atau C2C. Selanjutnya e-commerce business model. Nah, di sini ada bisnis modelnya e-commerce, baik bentuknya e-tailer, transaction broker, market creator, content provider, community provider, portal, service provider. Dan selanjutnya mengenai e-commerce revenue models. Nah, dengan adanya e-commerce revenue models, kita bisa mendapatkan untung baik dari advertising, iklan, sales, subscription, free atau premium, transaction fee, and affiliate. Kemudian e-commerce marketing. Nah, di sini dijelaskan ada long tail marketing, behavioral targeting, internet advertising formats. Oke, saya akan mencoba menjelaskan bahwasannya dengan adanya e-commerce seperti ini, dengan adanya transaksi, kita bisa mendapatkan untung. Misalkan kita membuatkan content provider, kita memberikan konten, kita memberikan service provider, kita juga bisa mengambil untung, misalkan dari advertising, kita mengiklankan. Misalkan kalau Bapak Ibu serta teman-teman lihat video YouTube, itu kadang-kadang muncul iklan, nah itu bisa mengambil untung dari situ. Nah, dengan mengiklankan tersebut, konsumen menjadi tahu dan pihak yang lainnya juga diuntungkan, dia bisa mendapatkan untung dari penayangan iklan tersebut. Kemudian dari subscription, kemudian dan lain sebagainya, kita bisa mendapatkan untung dengan adanya transaksi e-commerce ini. Selanjutnya kita berbicara mengenai social e-commerce. Nah, dengan adanya social e-commerce yang tadi sudah saya sebutkan, kita terjalin adanya social network, di mana kita juga bisa menjalin hubungan antara trust kedua belah pihak, penjual ke pembeli, bisa juga dihubungkan dengan pembeli-pembeli yang lain atau penjual-penjual yang lain yang terutama bisa menguntungkan kita di dalam proses transaksi e-commerce tersebut. Kita mendapatkan teman baru, kita mendapatkan pelanggan baru, kita mendapatkan produsen terbaru, dan lain sebagainya. Kemudian kita berbicara mengenai electronic data interchange, di mana dengan adanya electronic data interchange, adanya supplier system dan firm system. Nah, di sini bisa saya jelaskan sedikit, di mana dengan adanya electronic ini, sistem ini dapat memungkinkan antar firm, kemudian dapat dimungkinkan antar supplier. Misalkan Anda adalah supplier, saya adalah firm, kita bisa bertukar data. Oh, data saya menunjukkan bahwa pasokan produksi saya atau pasokan bahan baku saya berkurang, so saya minta bantuan untuk mendapatkan barang lagi. Kemudian misalnya dari pihak supplier, pasokannya mulai menurun, yuk kita support lagi barangnya supaya dia bisa sampai konsumen dengan lebih baik. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian kita berbicara mengenai alternative in building the website. Di sini ada 3, completely in-house, kita membuat sendiri, mixed responsibility, 50-50 kita atau persentase yang lainnya, kita berbagi tanggung jawab, dan terakhir adalah completely outsource, di mana dengan building the site ini ada 3 kebijakan yang bisa kita ambil dan masing-masing mempunyai
plus minusnya. Ada in-house, kemudian outsource. Kemudian selanjutnya adalah komponen of website budget. Nah, di dalam bukunya Louden dijelaskan bahwa sebagian besar atau 30%-nya dari desain. Kita membuat desain fitur-fiturnya di dalam website, kemudian marketing, content development, software, hosting, service, telecommunication, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai chapter ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel saya untuk mendapatkan info-info, informasi mengenai ilmu pengetahuan yang bisa saya bagikan bagi teman-teman serta Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, good luck, and salam akademia.